tim Prapon, terus balik lagi ke Bondowoso, terus ditelepon sama Coach Jackson. Coach Jackson ditawari ke Persipura. Persipura ya udah, saya nggak banyak mikir. Siapa yang nggak mau ke Persipura kan gitu. Tim legend, tim besar. Apalagi di sana banyak pemain-pemain bintang. Papua, wah. Bua Salosa, Jackson Eftiago. Waktu itu siapa lagi pemain? Ada Ian Kabes masih main. Oke. Ricardo Salampesi masih main. Ricardo Salampesi, Yu Jae-eun belum ya? Sudah ada. Halo, selamat datang di podcast Radar Jember. Di obrolan santai sana sini dan inspiratif. Episode spesial kali ini kita mendatangkan tamu dari Bondowoso. Bukan salah satu sih, fisioterapi top asli Bondowoso yang sekarang menetap di Jember dan punya usaha di Jember, dan latar belakangnya adalah dia pernah menangani fisioterapi di beberapa klub Liga Indonesia dan Timnas Futsal. Kita sambut Mas Dian Edvianto atau Mas Epin. Mas Epin, ini panggilan akrab ini kan. Ya. Mas Epin, terima kasih udah datang di podcast Radar Jember, terus jauh-jauh dari Bondowoso terus ke Jember. Nah, menariknya ini kita janjian dengan Mas Epin ini karena dia mau berangkat ke Papua sebelum gabung ke Persipura, Mas ya. Persipura. Jadi dia ini adalah fisioterapi klub Persipura di Liga 2 Indonesia. Nah, sebelum ke Persipura atau kita cerita soal Mas Epin dengan gabung Timnas Futsal, nah, kita cari tahu dulu ceritanya Mas Epin itu bergelut di dunia fisioterapi. Nah, Mas Epin, pertama kali terjun di dunia fisioterapi itu tahun berapa dan awalnya itu kuliah di mana, Mas? Oke, kalau pertama kali terjun di dunia fisioterapi itu di tahun 2016-2017 itu nangani tim Arema Indonesia, waktu itu berlaga di Liga 3. Kompetisi amatir. Dan itu masih kuliah. Kalau saya lulusan di Muhammadiyah Malang. Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan fisioterapi. Berarti pertama kali menangani tim Arema Indonesia, bukan Arema FC yang di Liga 1 ya, Mas? Bukan. Nah, itu Arema Indonesia tahun 2016 sampai 2017. Nah, itu masih kuliah tuh. Berarti kuliah plus kerja. Apa itu kuliahnya semester akhir atau bagaimana? Ya, kita lagi garap skripsi, terus ditawari sama ada pelatih di UMM Malang itu ngajak saya untuk bergabung di Arema Indonesia. Ya udah, sekalian saya nyari pengalaman juga, mau explore untuk fisioterapi sendiri. Ya udah, saya berani ambil ya. Liga waktu itu masih Liga 3 Jawa Timur ya. Liga 3 Jawa Timur. Oke. Terus infonya nih, Mas. Saya kan cukup dekat waktu di Bondowoso dengan Mas Epin. Mas Epin itu pernah cerita kalau sebelum kuliah di Malang itu ada tantangan dari orang tua, khususnya bapaknya. Nah, itu bisa diceritakan, Mas, waktu sebelum kuliah di Malang terus ngambil Fakultas Ilmu Olahraga ini bagaimana, Mas? Oke. Dulu tuh waktu kita kelas 3 SMA, kan ada waktu itu SNMPTN, SBMPTN atau SNMPTN itu. Jalur undangan. Nah, karena prestasi waktu SMA, saya ambil jalur itu terus diterima di UM Malang. UM Malang jurusan FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, saya mau berangkat, ternyata sama orang tua nggak boleh, ambil jurusan yang lain aja. Karena kalau olahraga atau jadi guru olahraga, nanti bingung masa depannya mau kemana. Peluang kerjanya kecil. Peluang kerjanya nggak segede yang sekarang nih. Gitu. Oke, terus orang tua menyarankan ke fisioterapi. Kita sebenarnya tabu nih, apa nih fisioterapi nih? Nggak tahu apa fisioterapi. Waktu itu masih belum familiar ya? Belum familiar sama sekali. Itu ya udahlah, kita mengikuti orang tua daripada cekcok juga, ribut juga kan, malas juga kita. Ya udah, yang penting saya di Malang, berangkat sudah ke UMM Malang. Kita daftar pertama
gagal. Gitu. Gagal. Karena mungkin memang nggak niat ya, awalnya Iya, memang nggak niat. Terus disuruh tes lagi, oke kita keterima di gelombang kedua itu. Masuk fisioterapi, sampai saya bisa mendalami fisioterapi itu baru semester 4. Karena semester 1, 2, 3, jujur-jujuran itu Masih kupu-kupu. ya, Masih kupu-kupu sebenarnya nggak kupu-kupu, lebih ke kuliah, habis kuliah kita basketan, kita main bola, belum ada mikir ke sana. Iya. Baru kita ketemu dosen saya itu yang senang olahraga, baru itu saya mendalami fisioterapi itu. Lulus tahun 2017. itu sudah gabung Arema Indonesia tadi ya. Iya, Ah, 2017 lulus ya. setelah dari Arema terus mau kemana itu Mas? Setelah dari Arema itu kita dapat tawaran untuk mendampingi TC Barito Putra Senior tahun 2007-2018. 2017-18. Itu masih zamannya Hansa Muyama. Hansa Muyama. Oh iya ya, Hansa Muyama. Hansa Muyama dan pelatihnya itu Jackson F. Tiago. Iya. Hansa Muyama, Rizky Pora. Betul. Ya benar. Terus ada kalau nggak salah gelandang timnas tengah Paulus Sitanggang. Barito berapa musim? Itu belum dikontrak. Oh, belum. Masih belum dikontrak Barito. Itu hanya kita pendampingan tim di Batu Malang. Oke. Waktu itu berarti Barito di sana. hanya mendampingi tim Barito di saat TC di Batu. Betul. Itu selama kurang lebih 2 mingguan. Itu kenapa Mas kok bisa tiba-tiba Mas Epin? Apakah fisioterapi lamanya tidak bisa atau emang nggak ada fisioterapinya? Kebetulan fisioterapi yang di Barito Putra itu Bang Dayan itu dia PNS di Banjarmasin. Oh, nggak bisa mendampingi tim di luar kota selama jangka waktu tertentu ya. Betul. Okay. Nah, kebetulan kita kan ada komunitas di Malang namanya Fisioset. Itu kita di bawah naungan dosen juga. Nah, jadi komunitas ini yang meng-backup Barito Putra waktu itu. Oke. Setelah dari Barito mau kemana lagi saat itu? Setelah itu? Nah, waktu itu sudah selesai, kita pegang TC selesai, ditawari, ini menawarinya ke komunitas. Menawari komunitas dari Perseru Serui. Oke, waktu itu masih di Liga 1 ya? Di Liga 1. Iya. Oke, Perseru Serui menawarkan untuk ngambil fisioterapi dari tempat kita. Yang diajukan tuh nama saya sama teman saya namanya Alfian dan Afri itu waktu itu. Karena si Afri orang Malang juga dan dia pengen banget pegang tim. Jadi saya menyarankan si Alfian untuk bawa si Afri dan saya untuk belum rezekinya nih di liga gitu saya. Terus dapat berapa bulan saya dikontak sama Barito. Oke. Kontak sama Barito sama Ku Jackson untuk bergabung di Barito, cuman dari EPA, Elite Pro Academy. Tim juniornya EPA. Tim juniornya Barito ya. Barito. U berapa itu? Usia berapa? U16. Awalnya saya dikontrak di U16. Pendampingan di U16, zamannya Bagas Bagus, baru juara Bagus. AFF di Sidoarjo. Itu. Dia langsung ke Barito. Langsung diminta langsung dengan Pak Hasnur. Ya, itu sudah. Saya paling cuman di U16 nih cuma beberapa bulan. Waktu itu U19 tes lagi home turnamen di Bali. Banyak yang cedera. Dan saya disuruh terbang sama coach Andri Ramawi Putra itu untuk dampingi U19. Ya udah saya terbang ke Bali itu ya. Bali. Waktu di Bali itu kalau nggak salah final lawan Persebaya. Belum. Itu 2018 itu perebutan juara 3-4 sama Borneo. Nah, kebetulan Barito menang nomor 3. Kalahnya sama Persija di Jakarta waktu itu. Jakarta. Oke. Dari U19 Barito selanjutnya ke senior dinaikkan naik step ya, naik step lagi ke seniornya Barito. Kenapa itu kok bisa naik ke senior? Apakah pertimbangan manajemen atau emang waktu itu tim fisioterapinya lagi halangan atau gimana? Kalau dari ceritanya dari cerita Bos Dida atau anaknya Pak Hasnur, beliau memberi apresiasi ke kita yang tim junior untuk naik ke senior gitu. Untuk fisioterapis yang senior kan itu PNS. Nah, susah membagi waktunya ya. Jadi
yang dinaikkan saya, tapi pendampingan waktu itu sementara masih ada senior Iya, Mas, itu betul. sama Bang Dayan itu. Berapa musim di Barito senior, Mas Epin? Kalau total semua saya 5 musim, 5 tahun. 5 Itu tahun. termasuk dengan EPA-nya tadi ya? Iya, sama EPA-nya sempat keluar juga, masuk lagi. Waduh. Berarti di senior itu 2 musim. 2 tahun berapa, Mas? Tahun berapa? Itu sangat singkat kalau senior yang pertama, 2019 19? sampai 2020 aja. Oke. Dan itu juga liga belum selesai, saya sudah keluar dulu tuh. Oke. Karena waktu itu ya ada beberapa hal gitu lah. Oke. Setelah keluar lanjut lagi pulang ke Bondowoso atau bagaimana? Lanjut pulang ke Bondowoso, terus dapat berapa minggu saya dapat telepon dari Ku Jackson. Waktu itu Jackson pindah ke Persipura. Oke. Sebelum itu kita pulang Bondowoso dulu, terus disuruh pegang Prapon Kalimantan Selatan yang bertanding di Sidoarjo. Oke. 2019. Itu tim sepak bolanya bukan Sepak bola, sepak bolanya. Tim sepak bola. Nah, setelah itu baru Ku Jackson telepon saya. Tim Prapon siapa pelatihnya Mas waktu itu? Prapon itu Pemainnya siapa aja? Bukan Cakra itu bukan ya? bukan golongannya itu, masih lokalnya Kalimantan Selatan. Oh, tim Prapon Kalimantan Selatan. Oh, kirain Jawa Timur. Bukan, Oke. Kalimantan Selatan. Oke, terus tim Prapon terus balik lagi ke Bondowoso terus Ditelepon sama Ku Jackson. Ku Jackson ditawari ke Persipura. Persipura, ya udah saya nggak banyak mikir. Siapa yang nggak mau ke Persipura kan gitu. Tim legend, tim besar. Apalagi di sana banyak pemain-pemain bintang. Papua. Wah. Bua Salosa, Jackson F. Tiago. Waktu itu siapa lagi pemain? Ada Ian Kabes masih main. Oke. Ricardo Salampesi masih main. Ricardo Salampesi, Yujayun belum ya? Sudah Yujayun ketemu saya di Barito waktu itu. Oh, sudah out ya. Terus siapa lagi ya? Pak Habol ada. Masih ada. Ada. Wanggai? Nggak ada. Patrick Udah nggak ada ya. Dede Sulaiman. Oh, kipernya Dede Sulaiman. Masih Dede Sulaiman sama Justinus Pai. Justinus Pai. Itu tahun berapa Mas Persipura? 2020. 2020. Berarti zaman Covid. Sebelum Covid. Oke, sebelum diberhentikan ya kompetisi. Ya, Oke. Diberhentikan kompetisi. Oke. Masuk Persipura lanjut sampai 2022. Waktu itu sudah Covid ya, Mas? Ya, waktu itu Covid. Persipura seharusnya berangkat ke AFC. Karena terkendala Covid itu, jadi AFC memutuskan untuk menyetop liga yang di AFC. Ya. Jadi kita nggak berangkat ke sana dan sempat kan vakum beberapa bulan itu karena Covid dan melanjutkan liga lagi ya. Tuh. Berarti sampai 2022. Waktu degradasi nih ya? Iya. Degradasi. Waktu degradasi saya ada di situ juga. Degradasi. Waduh, degradasi ini waktu kalau nggak salah main di Sleman atau ya? Main di Bali. Main di Bali. Oh iya main di Bali. Oke, setelah dari Persipura kembali lagi ke Bondowoso atau bagaimana? Setelah Persipura ya kita sedih di sana. Oke, cuman karir saya harus tetap berjalan. Kayak saya pulang Bondowoso, terus dapat itu waktu itu masih libur, dikontak sama Bos Dida. Bos Dida anaknya Pak Hasnur. Barito lagi ya? Barito lagi. Disuruh kembali lagi ke Barito. Oke. Ya udah, saya ngobrol sama keluarga. Keluarga oke semuanya, ya udah saya berangkat ke Barito. Dengan catatan tidak mau terulang kembali seperti yang kemarin ada gitu. Oke. Berarti Mas Epin ini sudah gabung dengan Arema Indonesia, terus Barito, Persipura. Wah, itu harusnya kan sudah menjadi modal CV Mas Epin untuk melangkah lebih jauh menjadi fisioterapi di klub Liga 1 lah ya itu kan. Nah, waktu itu keluarga sudah support nggak? Keluarga yang di Bondowoso itu wah ini sudah emang jalannya anak saya ini jadi fisioterapi. Terus bagi Mas Epin meskipun Persipura degradasi, apa pengalaman yang sangat besar bergabung dengan dua tim itu, Barito dan Persipura? Nah itu Mas. Kalau pengalamannya ini dua tim yang berbeda sebenarnya.
Satu, Barito ini menjunjung tinggi kekeluargaan. Di Persipura, tanpa menjunjung itu, mereka sudah sangat erat banget kekeluargaan. Meskipun kita orang luar, bukan dari Papua, jadi mereka tuh kayak sama kita, kalau kita memberi satu lah sama mereka akan memberi 10 ke kita. Sangat baik banget lah. Jadi sudah kayak keluarga sendiri gitu di sana. Jadi lebih eratnya malah waktu di Persipura itu. Terus untuk respon keluarga sendiri, wah ini agak awalnya saya sudah jalannya di fisioterapi nih. Ya, kalau lucunya gini Mas, waktu itu untuk masalah saya ngambil Persipura, bingungnya orang tua tuh Persipura sama Barito. Kalau di Barito kan Muslim semua. Kalau di Persipura kan non Islamnya banyak. Oh ya. Mereka takut. Ini gimana nih agama anak ya, gitu. Saya menguatkan orang tua, ya udah kamu sudah dewasa, kamu tahu jalan yang mana. Ya, profesional. Oke. Berarti pengalamannya di situ ya. Kalau menangani tim Persipura ini apa Mas? Punya cerita unik nggak dengan pemain-pemain senior? Buah Salosa, terus Ricardo Salampesi yang notabene itu adalah legend, nggak cuma legend Persipura ya, legend timnas Indonesia juga. Itu punya trik khusus nggak? Kalau pertama sih minder ya Mas ya. Kita sebagai orang yang masih baru di dunia bola, tiba-tiba dapat satu tim dengan legend-legend itu. Tapi enaknya, alhamdulillahnya mereka dengan kita welcome. Itu. Dan kita sharing juga sebagai pengalaman. Mereka juga nggak sungkan, misal cedera, tanya ke kita. Ya alhamdulillahnya mereka cocok gitu. Dengan cara treatment saya, dengan cara penyampaiannya gimana, mereka oke semua. Oke. Dan itu juga salah satu faktor buat menyembuhkan cedera mereka lebih cepat gitu sebenarnya pendekatannya. Oke, setelah dari Barito lagi, terus lanjut ke timnas futsal dulu atau ke PSM dulu waktu itu? Jadi kita di Barito kemarin pas degradasi di sana. Degradasi Liga 1 ke Liga 2 Liga 1 Liga 2. Sebenarnya saya masih bertahan di Barito, cuman karena manajemen katanya ada pemangkasan dan lain-lainnya, saya nggak bisa. Otomatis saya keluar. Saya keluar. Nah, di situ sebenarnya ada Persipura nawari saya untuk balik. Dan waktu Persipura sudah di Liga 2 ya? Liga 2. Itu Kakak Ricardo hubungi saya, waktu itu dia sebagai pelatih kepala. Untuk saya gabung lagi ke Persipura. Cuman telat 2 hari. Kenapa nih? Telat pesawatnya atau telat apa? Telat teleponnya. Telat teleponnya. Telat ngabarinya. Saya sudah ambil sign kontrak sama PSM Yogyakarta. Waktu itu baru promosi ke Liga 1. Waktu baru pertama kali Liga 1-nya PSM ya? Iya, betul. Di PSM berapa musim atau cuma berapa satu putaran? Saya di PSM ini hanya 5 bulanan. 5 bulanan 5 bulan. Itu termasuk persiapannya? Termasuk persiapan. Oke. Kenapa saya hanya 5 bulan? Itu karena bebarengan rencana saya membuka klinik di Jember. Wah, ini menarik ini. Itu jadi agak dilema harus melepas tim Liga 1 PSM atau kembali ke Jember untuk kayak merintis di kliniknya. Klinik itu. Jadi saya untuk memutuskan, saya izin sama manajemen, saya masuk baik-baik, saya harus keluar baik-baik juga. Untuk kita pamit bekerja sama cuma sampai situ. Dan saya memilih untuk membangun klinik dari itu. Berarti sudah punya klinik fisioterapi ya di Jember ini Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya itu ke timnas futsal. Nah, kok bisa ke timnas futsal ini? Timnas futsal U19 ya. Waktu itu kemarin juara 3 Mas ya? Juara 2. Kalah sama Thailand. Piala AFF itu ya? Piala AFF. Nah, itu kok bisa dari sepak bola ke futsal, apalagi langsung ke timnas futsal? Jadi, itu waktu itu kita selesai dari PSM, terus saya balik ke Jember, ke rumah ke Jember sini buat bangun klinik. Nah, di tengah-tengah kita lagi membangun klinik ini, senior saya telepon. Pin, ini ada tawaran dari timnas futsal, dari Coach Naim. Coach Naim. Gimana, mau berangkat nggak? Wah, bulan apa nih?
bulan Desember. Desember ya. Desember. Oke, saya coba lihat jadwal saya di klinik gimana, aman, udah saya ngubungi Coach Naim, Coach, insya Allah saya siap bantu buat di timnas futsal. Ya udah, dari situ kita kontak-kontakan sama Coach Naim, berangkat kita ke Jakarta untuk awalnya seleknas beberapa Seleksi orang, nasional. seleksi nasional beberapa orang, dan terpilih hanya 18 orang tuh Pemain ya. pemain futsalnya. Selanjutnya itu dari Jakarta Dari terus Jakarta kita langsung terbang ke Thailand, main di Thailand. main di Thailand. Oke. Tuan rumahnya Thailand. U16, U19, Sama senior. seniornya SEA Games. Oh, oke. Senior SEA Games selesai, AFF mulai. Mulai. Ya. Oke. Apa yang membedakan dari sepak bola lapangan besar terus ke futsal, penanganannya cukup beda atau bagaimana atau sama aja, Mas? Kalau penanganan sebenarnya sama. Ah. Cuman cara latihan, jam latihan itu agak shock ya sebenarnya. Jam latihan Oke. harusnya kan sama dong, Mas? Enggak. Apa Kalau beda? jam latihannya sama. Cuman untuk waktu latihannya Durasi latihannya. Durasi latihannya. Karena mungkin futsal lebih singkat ya. Enggak juga. itu malah lebih lama. Lebih lama. latihannya. Oh. Itu makanya saya 1 minggu pertama di futsal tuh agak shock sebenarnya. Kaki saya tuh kerasa pegel semua ya. Malah fisioterapinya ya. Iya. Karena saya nggak pernah di lapangan keras juga, karena kita cuman di rumput gitu kan. Dan di futsal tuh latihan 2 kali sehari. 1 kali latihan, Mas. Waktu di timnas 3 jam. 3 jam. 3 jam. Kalau sepak bola besar enggak Nggak sampai 1 jam setengah. 1 jam setengah sudah cukup. Oke. Dan itu kan kalau di timnas kita official semua nggak boleh duduk. Harus berdiri. Harus menghargai pemain semua. Jadi kita mau ada pasien mau enggak kita harus berdiri. 3 jam tuh berdiri tuh. Makanya saya kayak gini ya futsal ya kata saya. Wah itu. Tapi akhirnya bisa mengimbangi dan cukup bangga kan ini bisa membela timnas. Cukup bangga dan nggak nyangka juga Nggak sih nyangka. ya. Karena di Indonesia nih fisioterapis banyak. Dan banyak yang bagus-bagus semua. Kenapa saya nih gitu. Kenapa? Gitu. Oke. Rezekinya mungkin ke saya. Oke. Jadi setelah dari timnas futsal itu kembali lagi ke Jember. lapangan ke Jember. Kita ngurusi klinik. Dan buka kan baru Februari kemarin. Belum cukup lama lah ya tahun ini ya. lama. Ya. Kenapa itu Mas kok sampean dari Bondowoso terus ke Jember? Nah, apakah market Jember ini lebih luas atau tapi memang secara penduduk Jember kan 2,2 juta lebih dengan Bondowoso yang segitu. Apakah itu jadi alasan atau market olahraganya di Jember itu cukup besar? Kalau saya ngelihat peluang Potensi market, ya. potensialnya di Jember nih untuk olahraga. Mereka lebih banyak daripada di Bondowoso. Meskipun saya asli Bondowoso, saya mengakui itu. Gitu. Mengakui. Dan untuk pola pikirnya masyarakat di Bondowoso sama di Jember itu sudah beda. Sudah beda, ya. Mereka lebih mengenal fisioterapis daripada di Bondowoso. Di Bondowoso lebih memilih untuk kayak misal cedera masih cukup tradisional mungkin ya? Ya, tradisional gitu. Oke. Kalau di Jember nih sudah wawasannya mereka sudah terbuka. Pentingnya fisioterapi itu apa, yang harus dilakukan itu apa sudah. Oke. Berarti sekarang di Jember fokus dengan kliniknya itu ya. Fokus dengan klinik. Oke. Terus infonya ini Mas Epin ini kembali lagi ke Persipura di Liga 2. Wah, ini kan cukup seru sebenarnya. Dia sebenarnya CLBK terus ini. Baru itu masuk keluar. Persipura pun juga gitu. CLBK lagi. Nah, ini apa alasannya? Tapi sebelum masuk ke Persipura, Mas Epin ini infonya ada satu klub Liga 1 yang nawari dia gabung, tapi ditolak sama Mas Epin. Jual mahal dia. Nah, kembali ke Persipura. Kenapa kok bisa mau ke Persipura lagi? Oke, gini. Awalnya ya, saya hanya bantu Kak Muci atau Boas
karena dia ada cedera di lutut kanan kalau nggak salah di daerah meniskusnya. Jadi kita sering latihan online sama latihan online ya. Saya juga kurang paham juga. Sebelumnya juga gitu, dia cedera hamstring. Dia sudah ditangani di Persipura, ditangani di rumah sakit di Jayapura, nggak sembuh. Oke. Nah, istri Kakak Boci ini ngomong sama si Kakak Boci. Coba telepon Epin, saya lebih percaya Epin daripada orang-orang di sini. Bilang gitu. Saya nggak tahu juga itu, kata. Saya juga kaget kenapa istrinya bisa percaya ke saya gitu. Ya udah saya kasih exercise secara online, saya suruh kompres es. Dia oke-oke aja, terus 1 minggu ada perubahan semua. Dan itu alhamdulillah Kakak Boci sembuh waktu itu hamstring. Nah, sekarang ini lagi progres si lututnya. Itu lututnya apakah yang waktu imbas waktu cedera yang kaki patah itu atau beda? Beda ya? Beda ya? Kalau kaki patah alhamdulillah sudah sembuh tuh. Udah nggak masalah ya? Masalah. Oke. Kemarin habis main fun footballan kayaknya. Oke. Langsung kena lagi lututnya itu. Nah, tiba-tiba dapat berapa minggu Kakak Boci nawarin, Epin kamu mau nggak gabung Persipura? Wah, ini gimana gini? Ini tawaran oke gitu. Cuman saya kan baru buka klinik. Saya baru buka klinik. Baru fokus di Jember. Saya agak bimbang di sana sebenarnya. Cuman karena ya udah Kakak Boci yang minta saya. Terus kebetulan pelatihnya Coach Alfredo. Ya, kemarin sudah diumumkan Alfredo Vera sebagai direktur teknik dan pelatihnya Andri Ramai Putra. Iya. Bareng saya waktu di Barito Putra U19 senior dan Persipura. Masih ada hubungannya ini. Wah, saya langsung ditelepon. Pin bantu saya. Ya udah, ini banyak orang yang gini. Ya udah mau nggak mau. Ya udahlah, insya Allah saya siap bantu di Persipura. Nah, sebelum Persipura sebenarnya ada klub Liga 1 yang nawarin. Liga 1 yang nawarin saya. Sudah kontak-kontakan, sudah ACC sebenarnya semuanya sudah ACC. Cuman karena saya melihat sosok Kakak Boas di situ yang legend lah, legend yang meminta karena mungkin saya gitu. Kedekatan emosionalnya Mas Epin dengan Persipura cukup kuat ya. Sebenarnya kalau melihat tim lebih proper Liga 1. Lebih proper Liga 1. Cuman karena kedekatan saya dengan teman-teman Persipura, akhirnya mau kembali. Saya ambil Persipura. Oh, ya. Berarti target promosi ini. Insya Allah. Semoga bisa. Oke. Nah, ini Mas. Di Jember, nah itu kan cukup banyak nih pasien-pasien yang nggak hanya dari sepak bola tentunya. Ya. Nah, itu kan mereka datang dari latar belakang atlet apapun ya. Nah, itu apa yang membedakan atlet sepak bola ataupun dengan atlet-atlet yang lainnya tuh? Mungkin saya contohkan atlet lari lah itu. Apa yang membedakan kalau mereka cedera itu? Apa penanganannya berbeda atau bagaimana? Kalau untuk atlet sepak bola sama atlet lari sebenarnya untuk penanganan sama. Yang membedakan itu mungkin di latihan atau exercise-nya yang berbeda. Contohnya kan kalau di lari itu ada lari di 5K, 10K, half marathon, sama marathon tuh. Nah, itu latihannya bakal berbeda semua setiap tahapan itu. Kalau 5K mungkin ya kita ngasih exercise untuk tujuannya mencapai di volume 5K itu. Kalau yang half marathon, bagaimana cara kita untuk si atlet tersebut bisa mencapai tujuannya itu di half marathon tanpa adanya cedera atau kram, biasanya begitu. Apalagi untuk yang awal-awal tuh biasanya, maksudnya kayak atlet yang baru mau memulai. Keinginannya lagi tinggi-tingginya, cuman nggak disupport dengan otot yang siap. Ya, pemula itu ya. Oke. Itu. Tapi kalau untuk sepak bola, apakah lebih slow? Karena kan sepak bola kan habis lari bisa jalan kaki atau bagaimana? Tapi benturannya itu yang itu. Kalau sebenarnya kalau saya lihat kalau lari sama bola nih, kenapa saya senang bola? Karena menurut saya nih cedera-cederanya banyak yang unik. Oh gitu. Unik-unik, macam-macam cedera. Tapi kan juga kalau misalnya cedera ya cukup serius di sepak bola kan?
Betul. Ya kan, misalnya ACL, Iya, ACL, PCL, banyak dah. Itu kan penyembuhannya bisa berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Nah, itu sebenarnya tantangan bagi kita dan tantangan bagi atlet kayak gitu. Oh iya. Gitu. Kalau bagi kita, bagaimana caranya kita untuk mempercepat penyembuhan si atlet tersebut? Kalau si atlet, bagaimana dia bisa menjaga mentalnya, psikisnya, agar tetap waras. Semoga bisa cepat sembuh gitu ya. Dan konsisten untuk latihannya dan pola makannya itu sih. Oh, oke. Mas, kalau selama sampean jadi fisioterapi, ada nggak hal-hal unik atau cerita unik waktu sampean menangani pemain-pemain itu? Mungkin waktu kan Mas Epin ini adalah fisioterapi yang bisa masuk ke lapangan itu Mas ya? Iya. Dokter tim ya? Iya, bareng sama dokter. Dengan dokter tim. Nah, punya cerita unik nggak? Baik itu di lapangan ataupun di locker room, ataupun di luar stadion waktu penanganan latihan atau bagaimana? Ataupun punya cerita dengan pemain-pemain asing yang susah nanganinya atau pemain lokal yang bagaimana? Punya nggak Mas? Ada sih beberapa itu momen krusial juga. Atau pernah nangani pemain yang sudah kena patah kaki? Kalau patah kaki alhamdulillah belum. Cuman kalau kayak cedera ACL di lapangan itu sudah pernah gitu. Siapa kebetulan? ACL? Nah, kebetulan tuh pemainnya asli Jember. Di waktu saya di Barito Putra. Siapa itu? Abdul Aziz. Sekarang main di terakhir di Barito Putra. Oh iya. Sebelumnya di Persit pernah Persit Jember. Iya. Terus kalau nggak salah yang winger itu kan ya. Betul. Oke. Dia dipromosikan dan naik senior, tanda tangan kontrak, sign kontrak. Sama waktu itu pelatihnya Coach Rahmat Darmawan. Sudah mempersiapkan anak ini untuk starting nih. Itu kita uji coba sama PON Papua kalau nggak salah. Dia kena di situ ACL. Nah, itu sempet down, sempet nggak percaya juga. Ya, bagaimana caranya kita untuk bisa membalikin dia itu? Berarti nggak cuma menangani cederanya, tapi juga membangkitkan psikisnya itu. Betul. Ya, karena apa ya? Fisioterapis kalau di tim itu sudah kayak soulmate-nya si pemain. Iya. Jadi kadang ada beberapa nih pelatih mencari tahu tentang pemain. Kenapa pemain ini kayak gini itu ke kita biasanya. Karena pemain ini lebih terbuka ke kita untuk cerita apapun itu, lebih terbuka ke kita. Karena ya emosional itu kedekatan itu juga. Oke. Begitu. Selain Abdul Aziz, mungkin pernah nangani pemain asing waktu di Barito atau Persipura? Kalau pemain asing yang saya tangani itu kayak Lucas Morelato, Rafael Silva yang di Barito waktu itu. Lucas Morelato juga di Barito pas musim ini di Persijap Jepara. Tuh. Arthur itu sama saya di Barito 2019. Pertama kali Arthur ke Indonesia. Barito bareng sama Ko Jackson itu. Oke. Kalau di Persipura pemain asiknya siapa ya Mas? Persipura waktu itu zaman saya Vergonzi. Siapa lagi? Oke. Oh, ada lupa saya namanya itu. Itu yang baik. Sebenarnya kalau asing-asing baik-baik semua. Kadang ya ada yang ya begitu. Tantangannya adalah soal bahasa ya. Bahasa. Karena kebanyakan Indonesia. Brazil itu bahasanya Portugis. Amerika Latinnya itu Portugis. Dan beberapa nggak ada yang tahu bahasa Inggris tuh. Itu agak PR tuh. Kita kasih bahasa Inggris kayak haheo jadinya gitu. Sebenarnya kita nggak bisa bahasa Portugis itu ya. Jadi kayak kita pakai bahasa isyarat aja. Kita nggak tahu soalnya. Oke. Begitu. Nah, terus ini Mas, berarti kan sekarang ke Persipura. Nah, apa sih Mas mungkin harapannya Mas Epin ke depan, cita-cita ke depan Mas Epin dengan kliniknya di Jember, ataupun ingin suatu saat kembali nangani klub Liga 1 yang sekarang lebih wah gitu kan Mas, ataupun ingin ke timnas senior. Nah, mungkin ya siapa tahu kan, kan tidak ada yang gimana sih. Kalau cita-cita pengen pegang timnas senior pasti semua ya. Tapi untuk sementara
cita-cita saya satu, mengembangkan klinik di Jember, biar masyarakat di Jember lebih tahu tentang fisioterapis itu apa, bisa membantu masyarakat di Jember untuk kayak penanganan cedera, post stroke, itu bisa lebih cepat lah, bisa sembuh. Satu itu, yang kedua untuk Persipura, saya ingin membantu tim, semoga Maksimal tahun ini ya. ya bisa maksimal tahun ini, apapun hasilnya kita tetap fight di situ. Oke, Mas Epin. Mas, terima kasih udah datang ke Radar Jember. Semoga sukses selalu dengan usaha fisioterapinya di Jember. Terus sukses selalu dengan Persipura. Semoga mendapatkan hasil maksimal. Amin. Target Liga 1, Mas. Amin. Amin. Amin, target Liga 1. Oke. Oh ya, teman-teman Radar Jember, kita juga punya event di Bondowoso. Event lari paling top se-Bondowoso, bahkan setapal kuda ini, Bondowoso Night Run. Nah, itu nanti informasi lebih lanjutnya, tanggal dan registrasinya bisa kalian cek di Radar Jember. Jadi kalau teman-teman Bondowoso, sekitar Bondowoso, Jember, terus Bondo yang mau ikut event paling kueces, paling bagus ini, bisa cek IG-nya Radar Jember, akan kita posting segera. Bondowoso Night Run ya bulan Agustus. Makasih ya. Terima kasih Mas Epin sudah datang. Kita kembali ke podcast selanjutnya. Makasih. Dadah.